Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oke Bro 88. Hari ini kita akan belajar tentang tematik, yaitu khususnya pada pokok bahasan tematik 5D subtema 2. Nah, pada pokok bahasan subtema 2 ini, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai sebenarnya ada dua mapel, yaitu pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Untuk pelajaran IPA, kompetensi dasarnya yaitu tentang memahami organ peredaran darah serta fungsinya, kemudian menyajikan hasil karya terkait dengan peredaran darah. Sementara kalau pada bahasa Indonesia yang akan kita bahas nanti adalah tentang pantun, apakah itu tulisannya, tujuan pantun, dan sebagainya itu ya. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita diharapkan melalui video ini nanti anak-anak bisa ada gambaran terkait pentingnya menjaga kesehatan organ peredaran darah, serta nanti ada diskusi, anak-anak bisa lebih mengetahui lagi tentang peredaran darah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam gangguan peredaran darah, maka pernahkah anak-anak ini pergi ke dokter? Atau pernahkah anak-anak mengantar ibunya atau keluarganya itu pergi ke dokter? Ketika kita pergi ke dokter, maka hal yang selalu diperiksa, apapun penyakit kita, hal yang akan selalu diperiksa yaitu terkait dua hal. Yang pertama detak jantung, dan yang kedua adalah tekanan darah. Ketika kita sakit, mau itu sakit demam, pilek, itu dua hal ini selalu diperiksa. Detak jantungnya seperti apa, kemudian tekanan darahnya seperti apa kaitannya. Nah, karena di dalam jantung itu ada darah. Di dalam darah ini punya beberapa fungsi. Yang pertama, bahwa darah itu mempunyai fungsi mengedarkan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Dan yang ketiga, menjaga kekebalan tubuh dari penyakit. Nah, bagaimana jika darah ini atau darah ini tidak bekerja sebagaimana fungsinya? Misalnya, ada gangguan-gangguan di dalam peredaran darah ini sehingga makanan dan oksigen yang seharusnya diedarkan ke seluruh tubuh ini tidak diedarkan ke seluruh tubuh. Atau misalnya bagian ketiganya, fungsi darah yang menjaga kekebalan tubuh dari penyakit, justru sebaliknya, dia tidak bisa atau tidak mampu untuk menjaga kekebalan daya tahan tubuh. Oke, mari kita bahas apa akibat jika darah ini tidak berfungsi dengan optimal. Tekanan darah rendah. Nah, pada tekanan darah rendah yaitu sama berlanjutnya usia lanjut, ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak darah tinggi ya darah rendah. Yang kedua, karena kondisi cuaca ekstrim, cuaca yang buruk itu bisa mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Dan yang ketiga, pengobatan. Kita salah minum obat atau karena efek obat, nah itu bisa menyebabkan turun tekanan darah kita. Nah, yang kedua, anemia. Anemia itu adalah penyakit atau suatu kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah daripada jumlah normalnya. Artinya jumlah darah merah kita itu cukup rendah. Nah, hal ini biasanya terlihat pada seseorang dengan ekspresi atau dengan kondisi fisik yang cepat lelah, sering sakit kepala, atau wajahnya pucat lesu. Nah, penyebab daripada anemia karena pendarahan yang hebat, bisa jadi karena suatu hal sehingga kita terluka dan keluar terlalu banyak darah,
Nah, itu bisa menyebabkan kita kekurangan darah. Kemudian yang kedua, karena kita kurang mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi. Dan yang ketiga, itu juga bisa disebabkan karena kanker tulang yang menyebabkan pembentukan sel darah merah itu terhambat. Nah, upaya pencegahan untuk anemia ini yaitu mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi, contohnya daging sapi, daging kambing, hati, bayam, dan kentang. Kemudian untuk yang ketiga yaitu stroke. Mungkin kita sering melihat orang tiba-tiba sakit stroke gitu ya. Nah, stroke ini penyakit yang bagaimana? Stroke itu merupakan penyakit yang disebabkan karena pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak dapat asupan nutrisi atau oksigen. Nah, hal ini berakibat bahwa fungsi saraf tubuh terganggu, sehingga mengakibatkan bagian tubuh tertentu tidak dapat digerakkan. Jadi stroke ini yang saya jelaskan pada bagian pertama tadi tentang hipertensi, yaitu bahwasanya pembuluh darah ketika di situ kita terlalu banyak lemak atau apa gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan tersumbat. Tersumbatnya pembuluh darah ini jika itu terjadi di bagian atau di area otak, maka dia bisa mengganggu seluruh kerja saraf yang berhubungan dengan otak tersebut. Dan salah satu efeknya saraf-saraf yang tidak bisa diaktifkan itu nanti bisa membuat anggota tubuh tertentu yang juga bermasalah atau tidak bisa bergerak. Nah, salah satu penyebab stroke adalah gaya hidup yang tidak sehat, hipertensi yaitu tekanan darah tinggi tadi, dan yang ketiga adalah stres karena terlalu banyak berpikir. Nah, gangguan yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah leukemia. Leukemia ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Jadi di dalam tubuh kita itu ada sel darah putih, ada sel darah merah. Nah, ketika sel darah putih ini jauh lebih banyak produksinya atau melebihi normalnya, maka itu bisa menyebabkan penyakit ini. Coba perhatikan di ilustrasi ini. Untuk darah normal, jumlah sel darah putih itu lebih sedikit daripada sel darah merah. Tetapi pada kondisi seperti ini, karena jumlah sel darah putih banyak, sehingga dan juga sel darah merahnya itu dimakan oleh sel darah putih. Jadi leukemia ini sel darah putih ini memakan sel darah merah, sehingga mengakibatkan orang yang terkena penyakit ini dia pasti juga terkena anemia karena kekurangan sel darah merah, dan dia akan sering melakukan transfusi darah. Jadi runtutan dari leukemia ini adalah sel darah putih yang berlebih. Sel darah putih ini memakan sel darah merah, mengakibatkan penderita kekurangan darah merah, sehingga penderita ini untuk mengembalikan sel darah merahnya, mereka akan sering melakukan transfusi darah. Nah, bagaimana anak-anak? Itu tadi adalah tentang kesehatan organ. Sekarang sudah tahu ya betapa pentingnya menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, untuk itu mari kita buat sebuah slogan yang kita bisa sebarkan ke orang-orang melalui pantun yang terkait dengan kesehatan. Nah, ini ada contoh pantun terkait dengan kesehatan supaya kita menjaga kesehatan, supaya orang lain juga menjaga kesehatan. Yaitu anak muda berlari gesit, badan kuat bertubuh besar, berjalan kaki 30 menit, tubuh sehat, peredaran darah juga lancar. Atau pantun lain juga, beli baju ke pasar Jumat, jangan lupa membeli kerang. Kalau mau jantungmu sehat, ayo olahraga dari sekarang. Nah, yang terakhir nih, pergi ke Bandung, mampir ke Braga, lihat bunga banyak yang mekar. Jangan lupa olahraga agar tubuh sehat dan bugar. Oke, jadi semangat
untuk terus berolahraga. Salam sehat. Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini tentang organ peredaran darah. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.